mulai. Oke mulai. Maaf. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dulur Mang Dragon TV kembali lagi di channel Mang Dragon TV ya. Pada video kali ini kita berada di program C70 garis keras ya. Pada video kali ini kita tentu saja sudah melalui protokol kesehatan. Jadi sebelum kesini mah kita pakai masker gitu ya, pakai hand sanitizer, terus cuci tangan, jaga jarak gitu ya. Karena memang ini untuk keperluan syuting, jadi kita tidak memakai masker ya. Dan juga saya sudah divaksin, Bang Ari. Saya juga sudah divaksin pakai Marjan. Pakai suruh Marjan divaksinnya ya. Oke, langsung saja. Tapi sebelum kita mulai, mari jangan lupa subscribe dulu, bos ya. Bang Arif, hari ini kita kedatangan siapa? Nah, dalam video kali ini kita mengundang salah satu aktor penting. Aktor penting di salah satu dunia di dalam dunia motor kelas. Oh, saya kira apa namanya? Aktor. Namun sih ya mau jadi aktor. Mau jadi mau jadi aktor figuran. Benar dah sih mah. Mau jadi aktor. Benar. Nah, beliau ini adalah salah satu penggagas rareongana beberapa motor klasik. Dan pokoknya malah pengalamanna, ilmuna sagalana walah pokoknya mah ieu teh buku amun ibaratna perpustakaan motor klasik ieu. Beureun eta ge. Lagi lah. Ya. Kita langsung saja kita perkenalkan beliau. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai subscriber yang budiman yang terhormat. Halo saudara-saudara klasik seluruh Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husein Al-Mursyid, biasa dipanggil atau dikenal dengan Mang Husein. Nah, saya juga dari Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Ya. Jadi Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Nah, beliau ini adalah salah satu pembina. Ya. Kan pembina. Wih, ngeri. Tah pangkatna loba ieu mun di. Nah, tapi sebelum berbicara mengenai paguyuban tersebut gitu kan, kita pengen tahu nih mengulas apa sih kehidupan beliau sebelumnya. Betul. Enggak, Kang, sehari-hari. Jadi sebelumnya. Jadi sebelumnya itu saya kan dulu saya sebagai anak rantauan sih, dari Solo, Jawa Tengah. Merantau dulu ke Jakarta, kuliah di sana dan bekerja dan belajar berorganisasi pun di sana ya, di kampus. Nah, lalu pindah ke Bogor dan akhirnya orang ke Bandung. Nah, alhamdulillah istri orang Bandung. Untuk kesibukan saya pribadi, sekarang saya sebagai freelance designer. Tapi naon itu deh? Desainer yang lepas waktu. Jadi tidak terikat oleh lembaga atau perusahaan manapun atau menjadi karyawan tetap di perusahaan, enggak. Jadi di rumah aja. Jadi kalau misalnya ada order, ada panggilan untuk mendesain baru. Nah, itu dia. Ya. Jadi waktunya fleksibel. Benar. Jadi ini bukan karyawan tapi bisnismen. Ya. Jadi beliau ini dari Solo, aslinya Solo. Solo itu di Jawa Tengah. Ini mana Sulawesi. Jawa Tengah lah. Jawa Tengah. Berarti peta saya salah. Sabeulangeun Bekonan teh. Wow. Apalan wae. Apalnya Bekonan. Orang can lahir eta mah euy. Bekonan jadi apal san lain. Udangnya di pasar Klewer. Ya, bener euy eta arah kadinya euy. Parah.
Ya jadi keseharian beliau itu sebagai desainer. Desainer ya. Jadi kenal sama Ipan Gunawan berarti. Oh enggak, kurang, saya belum mencapai level situ. Oh iya benar, karena tidak jelas kan desainer apa. Bisa jadi kan Dia fashion. Dia fashion. Kalau saya grafis. Grafis. Jadi lebih ke kayak Corel gitu ya, Betul, Photoshop. saya lebih condong ke ilustrator. Nah, menarik nih Kang Rian. Tuh kan dari ilustrator. Ilustrator. Nyatalah. Iya, itu. Nah, itu tapi beliau ini eksis di motor klasik. Nah, kita pengen tahu nih cerita awalnya kayak gimana nih sebelum mengenal dunia klasik kan ilustrator tah asup jadi kenal kadinya teh juga kumaha sih? Jadi gini, terinspirasi mungkin dari kedua orang tua saya, bapak ibu ya. Bapak itu kan pengendara Winter Mercy. Kalau ibu Vespa dan tergabung dalam klub PAC di Solo juga, Jawa Tengah. Kalau bapak main independen memang. Nah, sampai detik ini, tapi sekarang motornya udah dijual sih. Jadi pas saya mau masuk kuliah, karena dijual untuk membiayai saya masuk kuliah. Nah, ceritanya seperti itu. Nah, lalu saya kepikiran kok zaman segitu waktu munculnya motor yang sudah modern gitu, kenapa ibu selalu bepergian atau nggak mengantar saya sekolah, kenapa pakai Vespa mulu, betah gitu, kenapa sih, walaupun sering mogok atau apa, ibu ya, khususnya ibu saya gitu. Lalu saya mencoba ikut ikutan klub motor waktu itu tahun 2009 ya, Jakarta waktu munculnya Honda Blade pertama. Nah, di Jakarta bikin klub namanya Barakus. Nah, selanjutnya dipercaya untuk sebagai panitia juga di Honda Bikers Day 2013 di Pandai Anyer waktu itu. Nah, dari situlah saya paham cara mengelola organisasi, terus saya cara membuat suatu acara seperti apa sih, teknisnya seperti apa, prosedur yang harus dijalani seperti apa. Nah, akhirnya ya berlanjut waktu saya tahun 2013 pindah ke Bandung itu dalam rangka ini sih, nostalgia sebenarnya. Karena SD saya dulu di Bandung, orang tua juga kan pindah. Iya. Di SD Ujung 3 Bandung, samping Gedung Sate. Itu. Jadi berawal dari orang tua. Jadi berawal dari orang tuanya Vespa. Salah. Lain orang tua nama manusia, tapi menyukai mobil Vespa. Salahnya? Salah. Jadi berawal dari orang tua juga yang mencintai motor tua, jadi masuk eta tanya jadi mencintai juga motor tua. Nah, Bang, itu teh di tahun 2013. Iya. Tahun 2013 ke Bandung ya? Ke Bandung. Berarti udah lama juga ya? Dari 2013 sampai 2020 berapa? 8 tahunan. Berarti 2013 itu mengenal akhirnya motor klasik dikarenakan rumah saya di Raja Manyar. Itu sampingnya rumah Ketua Bangkit. Yang mana sampai detik ini beliau adalah sosok yang menjadi inspirasi bagi saya lah gitu ya. Jadi teladan bagi saya juga gitu. Bangkit itu apa? Bangkit itu Bandung Kidul. Jadi beliau ya biasa dikenal dengan Apet Derajat atau orang-orang mengenal dengan Apet atau Papap. Nah, beliau yang memberikan saya ilmu-ilmu gitulah seputar motor klasik yang di Bandung gitu. Dan akhirnya menjadikan saya menjadi pribadi yang seperti sekarang. Seperti di mana sekarang teh? Oh ya, seperti ini kok. Tapi menarik, beliau ini yang saya tahu gitu kan selalu intens, selalu paling depan gitu kan untuk mengangkat citra motor klasik. Kalian jadi ya setahu saya beliau seperti itu gitu kan. Ngeri lah pokoknya beliau edan. Tapi dari Jakarta ke Bandung itu berarti belum kenal C70. Belum. Itu masih pakai apa tuh? Vespa. Honda Blade itu yang muncul 2009 itu yang waktu saya bergabung itu. Jadi sebelumnya itu masuk komunitas Honda Blade apa? Honda Blade Barakus. Saya kira itu sudah masuk 70 ternyata bukan. Ini masuk mulai suka ke C70 itu di Bandung bertemu dengan Kang
apa itu aja. Iya. Nah, Kang, berbicara mengenai motor klasik, Kang, manggilnya Akang atau Mas atau Bebas sih. Abang? Oh, bebas sih. Berarti kita manggil Kita manggil bebas. bebas. Asal jangan Mbah. Nggak mau saya. Atau jenggotan? Seru artinya oke. Ayo mah daki. Pakai hand body oke itu benar. Jadi panggilnya Bang? Bebas ya. Bebas aja. Bebas kita manggil bas. Bas aja. Oh, bukan. Mang Hussein aja. Mang Hussein. Mang Hussein ini kan dari 2013 berarti kan mengenal dunia motor klasik gitu kan. Berarti punya nih motor klasik. Nah, awal punya tuh motor seperti apa sih, Bang? C70 warna krem. Yang sayapnya diwarnain pelangi. Wih. Dan memang unik nggak ada yang punya itu mah. Iya. Benar pelangi. STNK gimana? Nah, STNK surat-surat. memang sih lain dari surat ya. Nggak, maksudnya di STNK warna apa sebenarnya? Warna hitam. Oh, hitam. Penting mah ya hitung-hitungannya saya etik namanya. Karena apa ya, sengaja bikin warna krem itu supaya ikonik gitu. Iya, Jadi identik dengan saya gini, Betul. ke motor saya gitu. Jadi Mang Hussein Rainbow. Anjir. Rainbow. Rainbow artinya non? Pelangi. Bener kan? Bener. Oh, kayak orang lulus jadi. Iya. Saya lulus. Lulus. Sakit itu ada sedikit kita kita. Mikir aja tadi naon. Nah, Kang, ada berapa biji sih motor yang Apa unit lain biji atau udah biji mah? biji mah pedasnya. Berapa unit, Kang? Sekarang nih, Iya. sekarang punya dua sih, Punya dua. C70 sama Grand. Sama Grey. Oke. Itu tiap hari dipakai itu. Ya tiap hari dipakai, tapi yang lebih sering ya C70. Oh. Ya karena sudah apa ya, udah punya chemistry gitu, Woi. ikatan. Betul. Itu kan ada dua, ya kan? Kapan dijual, Kang? Udah udah. Udah dijual. Ya. Soal chemistry. Pamit di barter memang enggak? Ayo gitu. Nah, Kang, kan selama masuk ke Bandung nih, masuk ke Bandung, terus mengenal Bangkit. CB kan itu kan, CB Bangkit. CB Bangkit dan Bangkit Bikers itu ada dua klub sih. CB Bangkit gitu kan. Itu masuk ke Bangkit atau gimana, Kang? Ya waktu itu kan sering ngelewat lah, kan rumah saya ngelewatin rumah di ketua Bangkit ini. Lewat, dia nanya, oh dari klub mana? Jakarta, plat P kan itu, Parakus, oh klub Honda Blade, oh. Dan kebetulan pas hari-hari selanjutnya, kok makin kesini kok makin banyak yang ngariung gitu kan, berkumpul di sekitar rumah si ketua itu, penasaran, pengen tahu apa sih kok kayak gimana ya, kayak guyonnya tuh lebih renyah gitu, lebih beda lah kulturnya sendiri dibandingkan dengan motor yang modern ya, punten ya, bukannya saya membeda-bedakan, tapi ini fakta memang di lapangan seperti itu ya. Jadi silaturahminya lebih terasa, hangatnya, suasananya lebih ya gitulah, lebih membumi lah gitu intinya emang. Nah dari situlah saya tertarik. Ini klub apa sih? Klub Bangkit. Oh ya udah, oke. Saya ikut masuk lah, diajakin masuk sama saya dimasukin yuk. Nanti dia sekalian di Gunung Batu katanya. Ayo dah, ayo. Waktu itu saya waktu masa-masa ospek masih pakai Honda Blade, belum punya C70 padahal. Tapi diperbolehkan. Nah setelah masuk dari anggota, nah mulai nih ada peraturan diwajibkan mempunyai minimal satu kendaraan klasik, entah itu C70, entah itu CP, entah itu apapun yang masih jenis Honda, tapi yang kolot ya. Itulah saya membuatlah itu C70 warna krem, sayapnya pelangi. Oh, jadi dari situ teh Mang Hussein masuk klub? Iya, masuk klub. Masuk klub. Tahun berapa itu? 2014. 2014 sampai sekarang masih Bangkit? Enggak, udah dari semenjak tahun 2018 udah keluar. Akhirnya saya membuat klub sendiri. Ya, itu ada masalah lebih kepada perbedaan pola pikir dan misi-misi sih sebenarnya. Itu tidak terlalu berpengaruh. Betul. Cuman tapi kita tetap jalan ya. Tetap jalan baik kok. Nggak ada masalah. Itu udah berapa lama di klub
bangkit. Ya tahun segitulah ya 2013, 2018. 4 tahun. Nah dari 2018 itu gimana? Saya keluar lalu buat klub sendiri. Nah apa namanya Black Wedus MC. Black Wedus MC. Black Wedus. Jembus wedut. Naon artinya itu teh? Kambing. Ya, kambing hitam. Nah, ada filosofinya tersendiri nih. Nah, ya, gitu. Gimana tuh filosofinya? Menarik nih. Black Wedus. Jadi kambing itu kan binatang yang bisa berkerumun, bisa juga sendiri, dan dia siap, dan dia tahu dia itu makanan bagi singa itu atau harimau itu dia tahu, dia mangsa gitu, maksudnya dia tahu tapi dia sudah memperkirakan, sudah memperprediksikan gitu loh bahaya yang akan datang atau ancaman yang akan datang atau jalur yang akan dia lalui, dan dia juga termasuk binatang nokturnal juga, dia bisa melalui segala medan juga kan. Nah itulah filosofinya diambil dari situ. Lalu untuk namanya sendiri kambing hitam, yaitu mungkin ada di kambing hitam. Ya, dulu ya ada sedikit lah itu. Tapi itu apa? Di dalamnya itu motor-motor klasik dan custom. Oh, khusus C70 apa bebas klasik? Bebas. Oh bebas, yang penting klasik ya. Berarti dari tahun 2018 sampai 2021 itu Black Wedus Gembel. Nah ini itu mah benar Black Wedus itu nama langsung. Black Wedus Black Wedus MC. Jadi dari arti si kambing itu ya, kambing hitam gitu kan. Menarik sekali. Kang, kita sudah ngobrol panjang lebar nih mengenai soal riwayatnya beliau nih dari Jakarta ke Solo, dari Solo ke Jakarta, Bogor, ke Palestina, ke Perancis. Macam namanya. Oh, jadi cerita aku. Kita pasti Perancis naonan. Ya kan itu kita sudah mengenal. Terus kita akan membahas mengenai komunitas yang tadi diceritakan itu paguyuban motor Bandung Selatan. Motor klasik Bandung Selatan. Klasik Bandung Selatan. Kurangnya? Kalah. Antara paguyuban dan Black Wedus itu gimana tuh? Maksudnya apa? Kang Husein ini tergabung di dua komunitas atau enggak? Jadi Black Wedus ini dinaungi oleh paguyuban. Jadi paguyuban ini menaungi beberapa klub motor. Nah, betul sekali. Yang di Kabupaten Bandung. Dan Kang Husein ini adalah sebagai pendiri atau pembina? Pembina dan pengurus juga. Ngeri. Tapi menarik Kang Rian. Kang Husein ini tidak sendiri membentuk ya? Membentuk paguyuban. Enggak sendiri. Saya kalau sendiri pasti banyak kok. Jadi kalau sendiri jomblo. Jomblo. Jadi sendiri itu halangan. Jadi enggak sendiri. Ada juga yang lainnya. Salah satu aktor penting juga di paguyuban ini. Dan kemarin kita sudah mana sebutannya? Ada spoiler. Dan kita akan memenuhi janji kita bahwa akan ada episode berikutnya dengan Kang Tommy ya. Jadi Kang Tommy ini selain dari founder BABS, beliau juga sebagai sebagai paguyuban bersama Kang Husein. Ini langsung saya panggil, mari kita panggil saja. Ketemu lagi Bang Tommy. Ah kan terus dong kami itu. Aduh, nah kita ketemu lagi sama Kang Tommy yang kemarin perbincangannya sangat menarik sekali gitu kan. Karena satu episode itu kurang bersama kemarin 10 jam ngobrol aja. Wah ini ngobrol tentang paguyuban. Harinya? Iya. Nah, kita langsung aja. Enggak Kang Rian? Nah, enggak. Paguyuban. Nah, mau mungkin ke Kang Tommy ya yang kita kasih pertanyaan. Bagaimana sih cerita singkatnya? Singkat aja ya, tidak panjang-panjang lah karena nanti durasinya terlalu lama. Cerita singkat bagaimana terbentuknya paguyuban dari apa sih namanya tadi? PMHCB
PMCBS. Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Nah, kamu diceritakan. Ya, cerita singkat untuk dibentuknya paguyuban itu untuk mengurangi munculnya klub-klub yang baru. Gitu. Ya, jadi saya berinisiatif, mungkin sebelumnya juga ada ya paguyuban yang mungkin sempat vakum juga karena jangankan untuk mungkin di beberapa klub yang ada di rumah besar paguyuban, karena di satu klub pun itu terkadang gitu isi kepala itu berbeda-beda. Betul. Makanya karena dulu saya tidak ada yang menaungi paguyuban seperti rumah sekarang, makanya saya ingin adik-adik klub-klub yang baru itu punya rumah besar yang bisa mengurangi bermunculannya lagi klub-klub yang baru. Kenapa tidak menginginkan klub-klub baru itu bermunculan? Ya ada kewaspasan tersendiri, takutnya terjadi sesuatu, karena kalau udah ada di naungan paguyuban mungkin ada pemahaman, ada pemahaman cara etika berkendara seperti apa. Kita kembali kenapa kita suka di motor klasik, berarti kita harus mengembalikan tata krama orang tua itu seperti apa gitu lah. Jadi tata krama ibaratkan teama meureun sopan santun teh nu dipake seperti itulah intinya. Nah, mungkin singkatnya seperti itu dibentuknya paguyuban. Paguyuban itu terbentuk pada tahun berapa nih, Kang? Tahun 2018. Berarti pas bareng sama Wadus Game, Wadus itu Black Wadus ya. Ya, barengan. Enggak barengan. Itu paguyuban terbentuk dulu, Pak. Oh, jadi paguyuban dulu. Ya, Paguyuban dulu baru terbentuklah Wadus yang tadi. Nah, di tahun 2018, Kang, ada berapa anggota sih sebetulnya di paguyuban? Berapa klub motor anggota klub motor yang terdaftar? Di paguyuban itu ada 33 komunitas motor yang tergabung di paguyuban. Itu berarti orang yang ada di Bandung Selatan semua. Nah, Bandung Selatan itu dikhususkan di daerah kabupaten aja. Iya. Berarti dari 33 motor klasik semua. Klub motor klasik semua. Motor klasik itu termasuk dari CB, C70, berikut sekian. Iya. Jadi hampir rata-rata motor klasik yang tergabung di dalam paguyuban tersebut gitu kan. Itu ada persyaratan nggak, Kang? Sebenarnya sih nggak ada persyaratan sih, cuman kita membutuhkan suatu komitmen dan konsistensi lah gitu ya. Jangan hanya karena mentang-mentang ada paguyuban terus segalanya jadi enak, segalanya jadi nyaman, segalanya difasilitasi gitu kan. Jadi harus ada perjuangannya, merenan, ada kontribusinya lah, kontribusi. Dengan cara apa? Ya dengan cara datang ke sekre setiap klub yang ada di paguyuban. Ya silaturahmi lah, memperkenalkan itu kan. Ya itu tadi yang ditekankan sama beliau kan, tata kramanya harus dipakai. Ya silaturahmi inilah ke kakak-kakaknya gitu kan. Supaya ya sekalian minta bimbingan, karena yang dicari dalam dunia motor itu kan hanya dua. Apa? Ilmu sama silaturahmi. Ilmu dan silaturahmi. Duit mantunya. Duit mantu. Bonus itu mah otomatis. Dua itu jalan pasti. Ketika kita mengedepankan silaturahmi, rezeki ge moal jalan. Tapi lain kasbonnya umat lain kasbon marif. Nah, kasbon teh kamari mah. Lain penganjuk. Lain kasbon dulu Mang TV gitu. Tapi dah emang kadang-kadang ketemu kan gitu. Berarti kan ada misi dan visi juga gitu kan di paguyuban ini kan. Nah, yang tadi diutarakan oleh Mang Tommy itu memang bagus sekali gitu kan, memperkenalkan atau mengedukasi ketika misalkan klub yang baru itu tong kieu gitu kan. Pada intinya mungkin dibentuk paguyuban itu anggaplah
kakak-kakak kalian. Nah, Jadi ada yang menuntun ketika kakakmu dulu itu mah mungkin bisa tigebrus gitulah. Adik-adik mah ulah gitu, sampaikan seperti gitu gitulah, ulah sampai itu. Makanya perihal-perihal positif kami tanamkan untuk adik-adik yang ada di Paguyuban. Jadi kadang memang yang membuat komunitas itu kebanyakan itu anak-anak muda yang memang baru ingin mencari tahu gitu ya, kan masih tidak stabil lah gitu ya. Nah, fungsinya Paguyuban ini mungkin agar mengarahkan itu mengarahkan klub-klub yang isinya ada pemuda-pemuda yang masih labil. Memang sih kadang untuk zaman sekarang gitu kan, karek 5 motor, karek 2 motor, nyeun klub gitu kan. Itu harus ada edukasi juga gitu kan, jangan sampai seperti itu, karena kan citra motor klasik ketika satu jelek semua juga kebawa. Nah, itu yang dibutuhkan itu Paguyuban itu kan. Nah, dari terbentuknya 2018 nih Paguyuban kan sudah ada nggak acara atau kalau nggak acara juga kegiatan-kegiatan gitu kan selama berjalan sampai 2021 ini kan? Kasih aja deh. Ke Abi we kan. Sok acara. Sok. Mangga saha we. Ya, acara itu banyak sih, banyak. Banyak antara lain ya Kopdargab rutin, lalu musyawarah rutin ya yang dihadiri oleh tiap perwakilan klub. Lalu ada bakti sosial juga. Ada juga rolling Rolling Thunder. bukan rolling thunder. Rolling Thunder kan nama. Rolling Thunder, rolling teh puputaran. Thunder make thunder nanti. Terus ada sesi bimbingan, maksudnya konseling bimbingan. Ya, kalau di sekolah kan disebut masa orientasi siswa kayak gitu. Seperti itu. Jadi ada agendanya nggak itu? Jadi untuk agenda pribadi mah biasanya untuk Paguyuban itu tersendiri itu dadakan. Iya, jadi alhamdulillah di tiap titik daerah itu klubnya alhamdulillah ada di naungan Paguyuban seperti itu. Seperti misalnya di Pangalengan, di Ciwidey, di Cililin juga ada. Jadi tiap titik-titik batas kota pun ada seperti itu. Jadi kita menekankan untuk para klub yang ada di daerah masing-masing untuk bukan mengharapkan adanya suatu bencana atau seperti apa, musibah seperti itu, cuman bila mana di suatu daerah tersebut ada yang misalkan ada yang membutuhkan donasi untuk kesehatan atau mungkin ada yang kebakaran seperti itu, tolong segera diinformasikan ke Paguyuban. Makanya kita langsung acara dadakan. Misalkan sekarang ini acara Baikar Peduli misalnya seperti itu, Paguyuban saatnya peduli, barulah ada acara Kopdargab seperti itu. Gitu. Itu Kang wilayah cakupannya itu khusus di Bandung Selatan aja kan? Iya, itu karena untuk kita mungkin prioritas untuk benahi dulu lah di daerah sendiri. Gitu. Jadi maksudnya kalau radiusnya lebih besar, marana nebeki, aduh kumaha gitu, makanya geus lah urang beresan lah weh ibaratkeun teh mah di Bandung Selatan kabupaten lah gitu. Mungkin untuk radius Kodia mungkin ada lagi mungkin seperti itu, karena di Bandung Timur pun ada Paguyuban seperti itu. Jadi Paguyuban di Bandung sendiri pun banyak Paguyuban. Banyak. Jadi nggak di Bandung Selatan. Iya, mungkin untuk dulu itu ada Paguyuban yang mencakup untuk Bandung gitu. Iya, karena dikarenakan mungkin bermunculannya klub-klub, makanya untuk di kabupaten pribadi itu udah 33 klub yang terdaftar di Paguyuban, belum yang termasuknya seperti itu. Itu karena kenapa belum termasuk? Ya kita masih sortir lah intinya. Ya silakan ikuti agenda kami. Nah, begitu mereka nyaman, silakan ayo gabung, seperti itulah intinya. Jadi ibaratkan dia mah ulah curhat-curhat itu puguh gitu bisa biker angin-anginan nih kan. Nah, sih kayak gitu. Biker kaleng-kaleng. Musuh-musuhan supporter PSG ayeuna. PSG na musuh-musuhan kebanyakan kan si Messi aya ka PSG.
Kamu terus rumah. Oh, jadi di Bandung pun ada ya. Di Bandung Timur juga ada ya. Oh, ada. kita undang. Mereka rutin. Ada juga. Tapi sekarang kita fokus dulu. Bandung Selatan. Bandung Selatan. Nah, Kang, buat persyaratan nih untuk ya dalam tanda kutip kalau misalkan ada klub yang ingin masuk ke paguyuban ini, persyaratannya apa aja sih sebetulnya? Simpel. Jadi ya silakan saling nilai, ikuti agenda kami. Begitu beberapa agenda, misalkan lebih dari 3 agenda mereka mengikuti, merasa nyaman di paguyuban, ayolah gabung seperti itu. Jadi kita nilai mereka pun ini gimana nih solidaritas seperti apa ketika kita bikin agenda, mereka ikut hadir atau enggak. Nah seperti itu. Jadi ada poin-poin tersendiri lah gitu. Jadi kita tidak prioritaskan atensi kedekatan. Misalkan wah ini mah orang dekat lah, udah masukin aja ke paguyuban, tidak seperti itu gitu. Jadi kita kembali lagi ke prioritas. Tapi kalau misalkan dari di luar Bandung Selatan sama Bandung Tengah ingin gabung dengan paguyuban ini, boleh nggak? Itu mungkin bisa untuk support karena alhamdulillah selama kegiatan di Bandung Selatan, alhamdulillah ada ikut serta pun dari Bandung Tengah. Bandung Tengah. Ya, ada Bandung Tengah ikut serta, Bandung Barat ikut serta. Karena kegiatan kami alhamdulillah posisi di selatan itu sebelum PPKM itu PSBB, sebelum PSBB itu kegiatan kami padat. Asli. Jadi bukan mengharapkan seperti yang tadi diceritakan adanya musibah, cuman emang pas kebetulan gitu. Jadi tiap minggu itu terus ada kegiatan. Ada kegiatan terus. Kegiatan. Jadi bolak-balik ini kebakaran di Ciwidey. Minggu pas hari misalkan hari Kamisnya ada kebakaran di Pangalengan. Jadi kita muter terus. Seperti itu. Tapi Kang Dian berbicara mengenai paguyuban, berarti kan ini dalam tanda kutip untuk organisasi ya. Nah, Kang Tommy sama Kang Hussein ini sebagai apa sih di paguyuban ini sebetulnya? Untuk kami pribadi saya sebagai penasehat. Kalau Kang Hussein? Saya lebih ke pembina lah, itu pembina anak gitu ya, yang misalkan jangan supaya terarahkan. Kalau Kang Rian sebagai apa? Saya sebagai ini misalkan paguyuban lewat tapi saya satu. Tapi itu ada ketua bendahara sekretaris itu ada nggak? Ada juga ya. Mungkin tidak bisa hadir untuk saat ini dikarenakan beberapa hal lah. Seperti itu ada kesibukan pasti. Jadi memang campur-campurnya ketuanya misalkan dari komunitas ini, Iya, di komunitas. Itu diwajibkan seperti itu. Jadi apresiasi sekali ya Kang Riannya. Beliau ini pertama Kang Tommy itu kan pertama sebagai BABS sebagai ketua BABS pendiri BABS, tambah lagi penasehat, apalagi Kang ini Kang Hussein sama juga kita waktu naik dan pisang. Dan saya mah lebih salut lagi pada keluarganya yang mendukung atas apa yang dilakukannya. Bagus sekali. Karena apa yang dijalankan itu bukan hal negatifnya di paguyuban, di komunitas, di klub motor itu tidak negatifnya, negatifnya hanya segelintir oknum. Iya betul sekali. Banyak kan positif unggul. Agenda ke depan nih Kang, dari paguyuban ini mau dibawa kemana sih sebetulnya? Untuk agenda pribadi ya inginnya klub di Bandung Selatan itu yang sudah terdaftar itu bisa lebih erat kembali. Lebih erat intinya karena adanya ini batasan-batasan yang akhirnya mungkin kita jarang kumpul. Seperti itu mungkin ya yang terefek meregangnya silaturahmi. Iya. Gitu. Karena kurangnya komunikasi karena jarangnya acara ya. Karena kan memang karena situasi dan kondisi kembali lagi ke situ. Sadar kita untuk jarang gitu bertemu. Tapi silaturahmi tetap jalan ya, komunikasi tetap jalan ya. Nah, menurut Kang Hussein ini sebagai pembina di paguyuban pasti ada cara dan strategi ya untuk edukasi kepada klub-klub yang sudah terdaftar di paguyuban. Caranya seperti apa sih untuk terus
biar terjalin silaturahmi itu? Yang sudah terdaftar bahkan ya supaya terus terjalin silaturahmi adalah salah satunya mungkin selalu meramaikan grup WhatsApp, kan nggak ada grupnya sendiri gitu, di WhatsApp ya rutin setiap sehari sekali, entah itu dimulai oleh saya atau oleh siapapun yang ada di grup itu gitu kan. Nah lalu yang kedua kita bikin acara rolling kopdar dadakan gitu kan, dadakan aja supaya lihat ini masih ngerespon nggak nih gitu kan. Malas-malas kan ya, ini apakah karena terbentur oleh aturan PPKM akhirnya lantas tidak mau mengikuti gitu, padahal kan hanya di sekitar wilayah Bandung Selatan gitu loh. Terus yang ketiga ya kita terus memberikan pemahaman motivasi gitu ya, lebih ke motivasi ya, ini bakalan indah pada waktunya. Indah pada waktunya. Pada waktunya. Karena agenda kerja nanti, program kerja nanti setelah ini, insya Allah kalau COVID sudah beres ya, sudah bubar, sudah menghilang lenyap dari muka bumi, ya kami akan ada agenda besar-besaran. Iya. Jadi tunggu aja tanggal mainnya. Dendam sampai kamar di temen kayak bersih. Ada agenda besar yang sedang direncanakan oleh paguyuban. Iya. Bagus sekali. Karena setahu saya gitu kan, selama main di dunia motor tua gitu kan, banyak sekali paguyuban di Bandung gitu kan, khususnya di Bandung lah, di Bandung. Biar gitu kan. Baru muncul bubar. Iya, karena banyak juga yang berpikiran kayak gini. Tong maka mikiran paguyuban, mikiran klub geus ieu gitu. Iya. Tapi kan beliau-beliau ini wah geus super sekali. Ya emang terkadang capek, emang jujur terkadang capek. Ibaratkan tema nungguan jelema sare kadang meureun lilir, kadang musik unggul gitu nya. Tapi lamun teu digeuingkeun meureun moal hudang. Gitu. Makanya terus lah. Karena nya lu tadi diobrolkeun bahwa dulu mah urang lanjut-lanjutna mah nunungtun gitu. Iya, di urang mah ulah tuh gitu. Maksudna ulah nepikeun ka nu diasaan ku lanceut ka gebrus gitu. Makanya terus geuingkeun seperti itulah yang dilakukan. Karena juga ini juga poin pentingnya yang bisa diambil dari ya kontribusi kita itu di paguyuban ya, dari dua hal itu, ilmu dan silaturahmi itu kan bekal di akhirat. Betul. Ya kan? Benar. Tapi mirip pesannya dedikasi beliau gitu terhadap dunia motor klasik gitu kan, sampai ke waktu keluarga dikorbankan jangan. Jangan dikorbanin juga. Itu balken. Mungkin waktunya lebih lah, lebih untuk hobi dan klub motor. Kalau saya pribadi sendiri mah capek dagang, kalau sareweh gitu. Ini mah masih semangat. Pokoknya masa acan tuh nu gaskeun. Mang geus mah sare. Bener teh, Mang? Libra. Obatna. Untuk paguyuban ini nih ya, pernah ada nggak agenda touring misalnya kemana yang jauh gitu, semua dari member paguyuban, pernah nggak? Pernah dulu touring gap ya, inti nama nyameren mengetahui daerah ini namanya touring gap ke mana ke Santolo. Santolo. Itu berapa komunitas yang ikut? Semua gitu. Itu hampir semua. Semua ada. Jadi meskipun misalkan perwakilannya aja, tapi semua ada hadir. Jadi perwakilan. Santolo teh Jawa Tengahnya. Iya mari. Salah. Eta mah sang kodok. Bisa makna rusak besok nyambung wae ke Jawa Tengah urang kok. Eta klewer. Ya udah, nanti dikirim dulu. Ini mah hanya sebatas pajangan hukum ya, tidak ada isi nama, tidak ada. Nanti ada isinya. Ngeri. Aduh. Nah, Mang, ini buat Mang sendiri, Mang Tommy sama Mang Husen nih. Gimana nih caranya ngebagi waktu antara klub sama paguyuban nih, Mang? Dan keluarga juga gitu kan. Ya terkadang mah yang di rumah ya sering lah ya
waktunya sama keluarga sedikit. Kadang misalkan kita kayak mungkin kemarin beresin masalah pelaku belayar lah, orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kejadian hari Minggu, alhamdulillah rampung itu hari Selasa beres. Ya itu pelaku belayar karena kebetulan itu lokasinya juga di Bandung Selatan gitu, meskipun banyak wah booming, kok arogan seperti itu gitu kan. Ya alhamdulillah bisa selesai, bisa beres. Ternyata pelaku tersebut tidak berkomunitas, yang akhirnya mungkin dia tidak ada pemahaman seperti itu. Gitu. Makanya tidak perlu mungkin ada kekerasan atau seperti apa, justru kita harus ada pendekatan bijaksana yang sekarang alhamdulillah orangnya pun bisa bergabung ikut klub. Bukan dihakimi ya. Jangan salah. Dirangkul bukan dipukul. Nah ini kalau Mang Husen gimana nih caranya nih untuk membagi waktu? Ya. Jadi kita kan di organisasi ini kan, kan belajar ya, berorganisasi, belajar mengelola waktu. Ya itulah pentingnya manajemen waktu. Jadi kan membagi-bagi gitu supaya porsi-porsinya teh tercukupi dan gitu antara keluarga, hobi dan lain-lainnya, pekerjaan juga. Ya alhamdulillah gitu kan, bagi siapapun yang ingin berklub, berorganisasi lah ya, pahamilah dulu manajemen waktu. Jangan sampai kamu mengutamakan hobimu, kasihan keluargamu nanti. Toh nanti kamu kalau pas jatuh, laku atau sakit pun gering gitu ya, kamu membutuhkan siapa? Keluargamu. Tukang pijat. Kamu membutuhkan tukang pijat. Wow. Terus ngomong halus-halus. Keluarganya tukang pijat. Oh, tukang pijat. Tukang pijat benar-benar. Jangan salah kaprah. Keluarga saya tukang pijat. Pijat terus. Kan harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga saya tukang pijat. Nah, itu. Ini keluarga di mana? Di mana? Curiga. Gak pernah dipijat terus ngaku keluarga. Curiga, Mari. Tapi nah, nih Kang tadi berbicara mengenai apa ya? Bukan masalah sih ya, sebenarnya mah intrik di dunia motor klasik. Salah satunya tadi yang belayar nih. Pernah nggak ada nggak hal yang lain selain dari yang tadi yang belayar yang pernah diselesaikan oleh paguyuban ini? Alhamdulillah paguyuban pernah selesaikan. Ada yang voice note menghina anak klasik. Kalau klasik itu katanya suka memacetkan jalan karena pelan, panas pantat. Itu alhamdulillah bisa terselesaikan 2 hari itu alhamdulillah bisa dibereskan. Dia bisa langsung musyawarahkan, langsung klarifikasi. Alhamdulillah berkat adanya mungkin paguyuban jadi bisa menanamkan bahwa klasik tidak arogan. Silakan untuk bahasa seperti apa, karena dia pun mungkin secara tidak langsung menghina ya. Silakan untuk bahasa, silakan mau kata kasar atau seperti apa, tapi jangan ada kekerasan seperti itu. Alhamdulillah itu bisa terselesaikan. Itu seperti itulah. Memang sudah larut ini ya. Efek mangkong ya. Nah bagus ya, berarti paguyuban ini jadi apa ya, dewasa gitu ya. Jadi jangan sampai walaupun ada gesekan satu sama lain, jangan sampai diselesaikan oleh kekerasan juga ya gitu ya. Ini salah satu fungsi dari paguyuban ya. Alhamdulillah nih. Tapi itu hal yang pernah nggak hal yang lebih berat dari itu Kang untuk membereskan kan? Yang lebih berat itu ya bersangkutan dengan tindak kriminal lah atau gimana? Sebenarnya bukan masalah dari eksternal, dari luar ya, bukan, tapi dari internal. Ya.
Nah, itu lebih ke kita diwajibkan kan, dibebani amanah kan, dibuatkan amanah, diberikan tanggung jawab juga. Untuk apa? Untuk memahami karakter, sifat dan karakter masing-masing klub, masing-masing orangnya gitu kan. Karena setiap klub atau komunitas kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Gitu, tidak semuanya sama. Ada klub yang fokusnya ke sini, ada klub yang fokusnya ke anu gitu. Jadi itu harus benar-benar harus dipahami supaya apa? Kita satu pemikiran, satu pola pikir dan satu visi misi. Gitu. Jadi masalahnya mah nggak terlalu berat sih, nggak terlalu berat karena dihadapi oleh ya nggak bakal sulit. Penuh kesabaran. Tapi ini ada khas nggak atau ya sumsum atau kumaha lah gitu untuk berjalannya organisasi? Ya, untuk kas pribadi, jadi bila emang berjalan, alhamdulillah. Jadi tiap mungkin untuk ada suatu musibah, entah itu banjir, kebakaran atau seperti apa, kita mungkin dulu itu sempat ada kejadian musibah itu sampai 2 ya, langsung satu hari itu 2 langsung. Makanya kita bagi-bagi. Oh ini mana yang prioritas, maksudnya prioritas ini yang membutuhkan uang, terus prioritasnya ini yang membutuhkan sembako seperti itu ya. Emang jadi aduh gimana akhirnya ada titik temu, alhamdulillah terselesaikan. Jadi kasnya mah sumsum gitu. Sumsum. Jadi nggak yang bedakan seminggu 1 juta gitu. Tidak. Untuk kas tidak seperti itu. Sama seminggu 1 juta orang yang nganyuk gitu minyak. 1 juta teh sabar, jujur, tawakal. Ada saya bener ya dari bisa ada. Apa nanti lagu mah kapalangnya, ya mah kapalang kasbon. Tapi kasbon apa kan dia? Kameramen dah. Kameramen so kasbon. Uang efek online soalnya. Tapi kaliannya menarik nih. Ya, baju yang dipakai oleh Kang Gauni, itu tim Hore. Nah, itu dia klasik tim Hore. Bisa nggak diceritakan sedikit aja tim Hore itu naon itu duduk melingkar, nanti handap nanti sebagai aqua, sebetulnya membuat kita dekat, tinggali kan. Nah, ada nggak nih ceritain sedikit nih? Jadi tim Hore itu seperti apa kan? Tim Hore itu sebenarnya kumpulan lah, intinya tim. Jadi awalnya kenapa berniat untuk bikin tim Hore seperti itu. Jadi suka menyesali gitu, kenapa tiap di acara suka ada yang ribut seperti itu. Karena pada intinya pemicu keributan itu ternyata alkohol seperti itu. Nah gitu, alkohol. Jadi nah dari situ punya inisiatif. Jadi pengen merubah lah pemabuk itu menjadi peminum. Pemabuk itu jadi peminum. Bedanya apa tuh? Bedanya pemabuk kayak minum. Ini kira mabuk dan karena minum nanti. Pemabuk jadi peminum. Ya. Jadi namun lu sebut mabok mah turun di labes utah ya mabok. Mabok. Nah, namun ini mah kan peminum. Itu. Jadi menikmati. Jadi lebih memahami lah. Jadi takaran awak orang teh geus sakieu. Terus niatan orang nginum teh naon gitu. Jadi kenapa bikin slogan duduk melingkar dengan sebotol aqua membuat kita dekat. Jadi kata luasnya ibaratkan kieu melingkar di botol aqua seorang minum. Namun keduaan kieu da geuleuh meureunna minum ieu urut ieu eta botol aqua seperti gitulah. Akhirnya rasa geuleuh eta hilang karena kita melingkar seperti gitulah. Nah, makanya dibentuklah tim Hore. Makanya ketika pas acara kita duduk melingkar bareng-bareng mungkin untuk penikmat minuman silahkan. Jadi mereka tidak merasa sendiri. Jadi terasa aing ieu jago minum aya geuningan itu nu gede seperti gitu. Makanya begitu kita acara silihku ya mah tadi saling seperti itu. Intinya seperti gitulah. Jadi merubah itulah inti nama tim Hore. Jadi kalau misalkan mau minum silahkan asal ulah
Nginum kopi setelah anjing. Gitu, saya minum kopi, dun gas gitu. Minum sehat lah itu. Minum sehat sesuaikan dengan takaran tubuh. Tapi lu sehat deh mau minum air putih, air bening. Saya lah semua kopi enak guys karena. Nginum air putih kita jeung gelas nah. Ini juga nih bisa beli nagrek gitu. Susu atuh. Salah gue. Aja boleh. Itu lagi kebanget bro. Ayo suara. Oh tidak. Oh. Wah. Apa kita jika geus nepi ngagrek parum atau Tapi balik lagi ke paguyuban. Kang sebetulnya tim Hore ini tuh masuk ke paguyuban atau apa sih sebetulnya gitu kan? Enggak, untuk tim Hore pribadi itu cakupannya alhamdulillah sejabar. Oh, tim Hore sejabar. Alhamdulillah sih dengan adanya tim Hore ya silaturahmi lebih luas lagi seperti itu. Solidaritasnya alhamdulillah tinggi lah. Alhamdulillah seperti itu. Jadi tujuan dari tim Hore ini adalah supaya pada saat ada kegiatan, pada saat ada acara itu jangan sampai ada gesekan-gesekan sesama penghobi klasik. Nah, seperti itu. Ini tujuan utama ya, Kak. Karena sok sedih namun misalkan ieu teh datang ke acara berarti meureunnan ieu teh sahobi gitu. Ya. Tapi nah sok aya gesekan karena berkubu-kubu. Makanya bikin tim salingkaran geus di dia. Jadi gitulah. Berarti itu nggak bersinggungan sama PM itu ya? Iya, tidak Paguyuban klasik Bandung Selatan PMCBS. Eta. Dengan seperti itu. Tapi itu terbentuknya mah kapan itu tim Hore? Tim Hore terbentuk 6 tahun silam. 6 tahun belakang. Iya, ke belakang. Jadi sebetulnya mah tim Hore mah hanya sebatas ririungan ya. Iya, ririungan. Tidak ada organisasi yang terstruktur atau kumaha. Ketua nasaha, ketua nasaha. Cuy, ketua nasaha. Itulah. Betul. Nih, Kang balik lagi ke tadi paguyuban. Kalau di data nih Kang, di paguyuban itu yang klubnya 70-nya berapa, CB-nya berapa, Sikinangnya ada berapa? Ada berapa sih Kang? Jadi di paguyuban Bandung Selatan itu kebanyakannya prioritas itu di C70. Oh, C70. Iya. Tapi mungkin untuk ke tahun-tahun sekarang itu kebanyakannya di Astrea. Astrea kayak Grand itu masuk. Oh, udah masuk juga itu? Masuk juga, silakan. Masuk klasiknya. Klasik. Jadi misalkan kita tidak menutup kemungkinan yang namanya klasik, oke silakan gabung aja. Nah, ibaratkan tema kia, misalkan motornya itu Supra, silakan untuk gabung bersama kami karena kayak haeun meureunna aing Supra sorangan mungkin seperti gitu. Namanya geus teu kudu dititah misalkan ganti motorna tetekeun atuh teh kitu. Eta mah kembali deui ka hatina begitu dia merasa nyaman apapun mungkin Inisiatif itu inisiatif kita kembali deui ka dia. Jadi didominasi sama C70 ya di PMCBS caletot wae dong. Ya, tapi kadang gitu. Saya mah sok kadang poho saya teh bujang kena teh napi sok ieu gitu. Gitu. Biasanya tiap pengkolan. Ini harapan nih Kang, harapan ke depan ini di paguyuban ini ingin seperti apalah gitu kan, yang lebih apa ya, lebih mengerucut lagi nih Kang. Jadi ibaratnya paguyuban ini kita arahin ke arah kemana lah gitu, atau ke sosial atau ke mana sebetulnya nih. Jadi untuk sosial mah itu mah berjalan. Untuk sosial setiap ada misalkan ada bencana atau seperti apa, sosial mah itu berjalan. Jadi pada intinya untuk paguyuban pribadi
ingin memperlihatkan kreativitas, kreasi, hasil karya gitu dari tiap klub. Karena kan perorangan tiap klub itu punya kelebihan, misalkan keahlian apa seperti itu. Intinya pengen adanya paguyuban ini pengen mensejahterakan gitu intinya. Jadi yang punya kreativitas misalkan untuk bikin prim atau seperti apalah seperti itu, jadi pengen ngangkat lah intinya seperti itu. Makanya alhamdulillah untuk paguyuban pribadi udah dipaguyungi hukum, ada akta notaris, terus diketahui sama Pemda dan Kapolres. Sekali. Alhamdulillah seperti itu. Memang sudah tertata dengan baik dari ADART-nya juga. ADART-nya udah jalan. Jadi mungkin ini jadi ibaratnya sarana edukasi juga buat klub untuk membuat ADART, karena kan di klub-klub motor tua itu jarang juga ada yang, bukan jarang juga, jadi kebanyakan tidak punya ADART. Mang tahun-tahun klub-kluban gitu, tapi ADART can aya gitu. Nah ini buat apa ya ibaratnya klub yang belum punya ADART bisa ini ke sini sharing untuk membuat ADART atau sampai ya jadi notaris lah. Tidak bisa jadi notaris. Juga memang si paguyuban ini tidak apa ya, maksudnya tidak mengintervensi si klub harus jadi gini harus jadi gini, tidak ya. Justru ya silakan jadi apa, menjadi jati diri masing-masing klub tanpa menyalahi aturan gitu. Seperti gitu. Paguyuban kayaknya. Betul sekali. Hebat sekali. Ini Kang Rian nih, kita sudah masuk akhir-akhir. Sudah masuk akhir-akhir dan mungkin para penonton juga sudah paham mengenai soal PMCBS. Nah, ini barangkali ada pesan untuk penonton atau mungkin paguyuban yang lain untuknya ibaratnya ayo urang deui. Iya. Mangga di Kang Tommy dulu atau di Kalau harapan ya ini. Saran dan masukan untuk. Jadi jangan membuat suatu klub hanya bermodalkan ego dan gengsi, karena itu yang terjadi sekarang. Dan yang kedua, tolong jaga nama baik Klasik di Bandung, khususnya di wilayah Kabupaten Bandung, karena apa? Bandung adalah barometer klasik di Indonesia. Ya. Barometer benar sekali. Mangga. Kirain masih ada. Terus. Ya udah jadi barometer. Yang jadi barometer itu deh. Barometer. Oh udah. Cukup nggak sampai termometer. Titik. Oh titik gitu. Bukan dek jadi termometer. Mereka itu ada speedometer. Ya, untuk saran buat adik-adik khususnya yang ada di Kabupaten di Bandung Selatan, silakan sebelum kalian bikin satu nama klub, silakan kalian datang dulu ke kakak-kakak ke klub yang ada di daerah tersebut, karena kita sama satu hobi. Jadi kenapa harus bikin bendera lagi? Jadi silakan merapat aja ke kakak-kakak kalian ya. Cukup sekian. Gitu. Jadi orang tentunya. Boleh jadi termometer deh. Boleh lagi gitu. Langsung kado lagi. Enggak zaman. Langsung pohon ini. Tapi untuk paguyuban motor klasik Bandung Selatan ini punya base camp. Ada base camp, ada segmen di Ganda Soli. Ganda Soli itu di daerah Katapang, dalam Baru Kampung Sawah, Kampung Sawah, Kampung Sawah. samping ngatur dishub Oh. daerah aja, samping pisang di dia. Jadi
kalau misalkan ada dulur-dulur Mandragon TV atau dulur-dulur klasik dari Bandung Selatan yang komunitasnya belum tergabung ke Paguyuban, bisa langsung datang ke base campnya dari Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Di jalan di kampung sawahnya. Gandasoli. Jalan Gandasoli. Jangan ke Pasir Koja. Itu bukan Rian kan. Itu bukan Rian ngabubut ka dieu. Begitu ya, hebat sekali. Pokoknya ini Kang Yara sudah masuk closing statement nih. Closing loh. Closing. Ya, barangkali ada saran dan masukan buat channel ini gitu kan. Semoga semoga Ada di nanya. ada yang nanya. Iya, ngonang sepuhnya. Karena gede-gedenya aduh. Sepuh. Iya. Mangga buat saran dan masukan buat Mang Dragon. Semoga channel Mang Dragon TV bisa menjadi sumber inspirasi, motivasi dan edukasi untuk penghobi, pecinta dan pengendara klasik di Bandung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Amin. Kita ambil kopi nah. Siap. Tapi Ya pokoknya malah subscribe lah pokoknya Mang Dragon TV. Warman. Jos. siap. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Oh ya, subscribe dulu. Pokoknya. Aduh. Sekolah sama pohon. Ambrel. Itu ya dulu Mang Dragon TV ya, cerita mungkin bukan cerita kita pengetahuan ya dari obrolan kita tadi, kita mendapatkan ilmu ya apa itu Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Ternyata memang di Paguyuban ini banyak sekali hal-hal positif ya yang bisa diambil ya. Nah untuk dulur-dulur klasik ya yang hendak membuat klub gitu khususnya di mana saja lah, bukan hanya di Bandung Selatan, mau di Bandung Tengah, mau di Bandung Timur, Bandung Barat, kecil bebas. Kalau misalkan hendak membuat salah satu komunitas atau klub motor, maka carilah paguyuban gitu ya, terus klub-klub motor yang memang sudah malang melintang, yang sudah lebih berpengalaman, gitu ya, agar tidak keluar jalur dari aturan yang ada di motor klasik. Gitu. Lu nggak akan jalan dan di belakang ya. Itu ada lagi yang mau disampaikan? Ya, mungkin saya ucapkan terima kasih dulu pada beliau-beliau ini yang sudah jauh-jauh datang ke sini gitu kan untuk bukan mengedukasi dan menjelaskan mungkin ya paguyuban itu seperti apa, dan kita kedepannya harus mengundang lagi karena di Bandung ini banyak sekali paguyuban gitu. Udah angkeun eta teh. Terus sarari teh paguyuban anu di timur, di barat, anu di mana lah. Orang budangkeun ka dieu deui. Dan juga nanti tinggal di daerah ya tinggal. di Bandung Selatan we ka dieu. Pokoknya kan Turun gunung. Nah kan kalau misalkan nih kita nanti suatu saat di Mang Dragon TV ini datang nih ke base camp, ke sekretariat, apakah diterima atau tidak? Iya. Wah, welcome. Welcome ya. Welcome. Oke. Karena nanti kita akan ada program juga, kita akan mendatangi base camp atau sekre-sekre komunitas klasik yang ada di Bandung. Iya. Ya, mudah-mudahan kita. Makanya jangan lupa subscribe dulu bos ya, supaya apa? Supaya channel ini menjadi lebih baik ke depannya. Iya. Supaya peralatan yang ada di Mang Dragon ini bisa lebih mumpuni lagi. Ya. Gitu. Tahu sampai juga tadi nya krok. Gitu ya. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini, video di program C70 garis keras kali ini. Saya Sirian Sugondrong yang sudah tidak gondrong lagi, yang hendak gondrong lagi. Dan saya Arif Talis, itu kan Songo Goreng yang sedang makan jadi host. Saya Tommy dari Kerejida. Saya Hussein dari Paguyuban Motor Klasik Bandung Selatan. Ya, kami semua pamit. Terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf bila mana ada salah-salah kata, karena kesalahan datanya dari saya pribadi dan kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.